Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada hari ini kita kembali lagi di praktikum statistik industri. Perkenalkan, nama saya Aksal Nugroho dan pada hari ini saya akan membawakan materi tentang modul 4 yaitu analisis regresi dan analisis korelasi. Untuk tujuan praktikum, yang pertama ada menentukan ada atau tidaknya hubungan dalam dua variabel pada data pengamatan. Yang kedua, menentukan bagaimana arah hubungan, apakah positif atau negatif, dan besarnya hubungan tersebut. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat pada data pengamatan. Analisis regresi. Analisis regresi adalah analisis yang digunakan untuk mengukur variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Untuk kegunaan analisis regresi sendiri, yang pertama ada menentukan hubungan linear antara variabel bebas yang biasa disebut dengan X dengan sebuah variabel terikat yang disebut dengan Y. Yang kedua, dapat mengukur seberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk melakukan prediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain. Kemudian ada analisis regresi linear sederhana dan berganda. Untuk analisis regresi linear sederhana dan berganda itu sendiri tidak berbeda jauh. Yang membedakan mereka berdua adalah pada model regresi linear sederhana hanya terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Sedangkan pada regresi linear berganda, jumlah variabel bebasnya lebih dari satu dan terdapat satu variabel terikat. Untuk bentuk umum analisis regresi sendiri yaitu ada Y sama dengan A plus BX plus E. Untuk Y sendiri yaitu variabel dependent respon terikat. Untuk A yaitu intercept atau konstanta. B yaitu koefisien regresi atau slope. X yaitu variabel independen bebas dan E residual atau error. Kemudian untuk analisis korelasi. Analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan dari variabel terikat dan variabel bebas. Analisis korelasi merupakan analisis hubungan dari dua variabel yang berupa kelompok data untuk diketahui apakah berhubungan atau tidak. Untuk kegunaan analisis korelasi sendiri, yang pertama biasanya digunakan untuk mempelajari hubungan keeratan antar dua variabel kuantitatif berdasarkan angkanya, bukan tandanya. Untuk mengetahui keeratan yang dilihat besarnya, bukan tandanya. Yang kedua, dapat mengetahui arah hubungan yang terjadi. Jika tandanya positif, maka arah hubungannya yaitu berbanding lurus, dan untuk tanda negatif, yaitu arah hubungannya yaitu berbanding terbalik. Tiga, nilainya berkisar antara -1 sampai 1, dan yang keempat, tidak bisa menyatakan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Untuk kuat lemahnya analisis korelasi. Nilai korelasi berkisar antara 1 sampai -1. Jika korelasi mendekati 1 atau -1, berarti hubungan antar variabel semakin kuat. Sebaliknya, jika nilai mendekati 0, berarti hubungan antar variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah, sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik. Eh, eh, Kemudian di sini ada eh, sedikit penjelasan dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika angka korelasi lebih besar dari 0,5 atau lebih kecil sama dengan min 0,5, maka korelasinya kuat. Sedangkan jika korelasinya kurang dari 0,5 atau lebih dari min 0,5, maka korelasinya lemah. Kemudian jika tanda negatif, maka berlawanan arah atau berbanding terbalik. Sedangkan untuk tanda positif, yaitu searah atau berbanding lurus. Bisa dicontohkan, semisal tandanya positif, maka semakin naik variabel bebasnya, maka variabel terikatnya juga semakin naik. Jika tandanya negatif, yaitu jika variabel bebasnya naik,
maka variabel terikatnya turun. Begitupun sebaliknya. Untuk p-value atau seek to tail, jika lebih besar sama dengan 0,05, maka H0-nya diterima. Kemudian untuk p-value atau seek to tail yang kurang dari 0,05, yaitu H0-nya ditolak. Untuk perbedaan analisis regresi dan analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk melihat hubungan kedua variabel, sedangkan analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas dan terikatnya. Mungkin itu saja penjelasan singkat tentang modul 4 analisis regresi dan korelasi. Untuk selanjutnya kita masuk ke penjelasan software. Baik, untuk selanjutnya kita akan menjalankan program dari analisis regresi dan analisis korelasi menggunakan software SPSS. Untuk langkah pertama, silakan kalian masukkan data yang terdapat pada pegangan modul, eh, kemudian kalian kopikan ke SPSS. Di sini ada 30 data, eh, berarti kita punya total 60 data. Kemudian setelah itu kita ke variable view. Nah, eh, kemudian selanjutnya kita beri nama untuk yang kolom sebelah kiri, kita beri nama yaitu jenis produk. Untuk diperhatikan ya, pada pemberian nama di sini untuk pemberian nama variabel tidak bisa menggunakan spasi. Jika menggunakan spasi maka akan keluar error seperti ini. Nah, variabel terdapat illegal karakter. Jadi caranya yaitu kalian bisa menggunakan underscore atau boleh tidak menggunakan underscore, jadi langsung ditulis tanpa spasi. Untuk jenis produk di sini dia berperan sebagai variabel bebas atau variabel independen. Kemudian untuk yang kolom kedua kita ubah menjadi tingkat promosi. Nah, untuk desimalnya kita ubah 0. Nah, selanjutnya untuk label, label ini kalian bisa menggunakan spasi. Jadi eh, ketikkan jenis produk dan tingkat promosi. Kemudian kita kembali ke data view. Eh, di sini sudah terlihat terganti. Kemudian kita klik analyze. Yang pertama kita akan praktek tentang analisis korelasi. Setelah klik analyze, kita ke correlate dan ke bivariate. Nah, untuk variabel bebas dan variabel terikatnya, silakan kalian masukkan ke kolom variabel menggunakan tanda ini. Nah, untuk correlation coefficient, centang yang persen, untuk test of significance, centang yang two-tailed, dan yang terakhir flag significant correlation ini juga kalian centang. Setelah itu kalian klik OK. Nah, em, di sini sudah terlihat untuk correlation-nya. Jadi di sini ada person correlation dan juga tail. Untuk analisisnya, yang pertama ada person correlation. Jadi di sini tertulis untuk person correlation-nya yaitu 0,069. 0,069 sendiri di sini berarti kurang dari 0,5, maka korelasi antara jenis produk dan tingkat promosi ini termasuk ke korelasi yang lemah. Nah, kemudian di sini untuk person correlation-nya bertanda positif, berarti hubungannya mereka positif, alias jika jenis produknya meningkat, maka tingkat promosinya pun juga akan meningkat. Nah,
Kemudian untuk seek to tail atau p-value di sini tertulis angka 0,716, di mana 0,716 sendiri lebih besar sama dengan 0,05. Berarti di sini untuk analisisnya yaitu H0-nya diterima, maka eh, tidak ada korelasi yang signifikan antara jenis produk dan tingkat promosi. Baik, untuk selanjutnya kita akan simulasi untuk analisis regresi. Yang pertama kita klik analyze, kemudian klik regression, kemudian kita klik yang linear. Nah, untuk variabel dependentnya atau variabel terikatnya kita masukkan tingkat promosi. Kemudian untuk variabel independennya kita masukkan yang jenis produk. Nah, untuk metodenya biarkan metode enter. Kemudian kita klik statistik. Nah, untuk statistiknya kita centang yang covariance matrix, kemudian R square change, kemudian deskriptif, part and partial correlation, dan yang collinearity diagnostic. Nah, kemudian jika sudah centang, kemudian kita klik continue. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan keluar hasil outputnya. Kita pergi ke koefisien. Jadi koefisien di sini untuk yang konstan. Nah, konstan ini adalah A, yaitu sebesar 157,080. Kemudian untuk B-nya yaitu 0,038. Maka persamaan regresinya sendiri eh, berbunyi Y sama dengan 157,080 plus 0,38. Nah, plus di sini menandakan bahwa hubungan antara jenis produk dan tingkat promosi berbanding lurus atau bersifat positif, di mana jenis produknya meningkat, maka tingkat promosinya pun juga akan meningkat. Kemudian kita lihat pada kolom seek to tail, ya, di sini tulis seek. Nah, di sini seek atau p-value-nya adalah sebesar 0,716, di mana 0,76716 ini lebih besar sama dengan 0,05, maka H0-nya diterima, jadi tidak ada pengaruh yang signifikan antara jenis produk dan juga tingkat promosi. Kemudian kita geser kalau ke tabel ANOVA. Untuk tabel ANOVA sendiri kita fokus di F dan juga siktutilnya. Untuk F-nya sendiri yaitu sebesar 0,135 dan siktutilnya atau p-value-nya yaitu sama sebesar 0,716 sama dengan kolom di koefisien. Maka H0-nya diterima dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara jenis produk dan tingkat promosi. Kemudian kita geser ke model summary. Untuk model summary kita fokus di R square. Di R square sendiri ini sebesar 0,005, di mana 0,005 ini jika dimasukkan dalam persen maka sebesar 5%. Nah, untuk angka 5% tadi itu merupakan besar pengaruh variabel jenis produk terhadap tingkat promosi. Maka dapat disimpulkan eh, besarnya pengaruh jenis produk terhadap tingkat promosi hanya sebesar 5%. Nah, kemudian untuk persen sisanya yaitu sebesar 95% itu merupakan pengaruh dari variabel yang lain. Eh, Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Eh, untuk pertanyaannya bisa disampaikan waktu praktikum dimulai.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.